Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Nah, pada video kali ini saya akan sharing sedikit untuk Anda semua. Semoga Anda yang sedang mencari mobil untuk yang Anda gunakan untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Nah, semoga pada video ini bisa menjawab pertanyaan atau keraguan Anda tentang mobil yang biasa saya gunakan ini adalah mobil Sigra 1000 cc. Ya, biasa saya jadikan sebagai video dalam konten ini. Nah, jadi pada video ini, pada konten ini mungkin bisa Anda melihat, bisa Anda memperhatikan bahwasanya saya selalu menggunakan mobil Sigra 1000 cc ini dalam bepergian atau dalam saya menggunakan sehari-hari. Pada kali ini saya bercerita kepada Anda tiga versi saja tentang mobil Sigra 1000 cc ini. Tentunya kita membahas tentang bentuknya atau jarak yang ditempuh dari 1 liter berapa kilometer. Jadi kita membahas tentang kapasitas dari BBM-nya berapa, apakah ini mobil ini irit ataukah mobil ini boros. Jadi di sini kita akan bahas tentang masalah ini. Baik. Yang pertama, mobil ini sudah perjalanannya ini sekitar 2 tahun ya, 2 tahun berjalan. Jadi sekitar 6 bulan pemakaian mobil ini saya coba uji dari kota Bekasi ke Padang melalui lintas barat ya, Sumatera. Itu saya melalui kota Bengkulu. Dari map kalau saya lihat jarak yang saya tempuh itu sekitar 1250 km. Jadi 1250 km. Waktu itu saya perginya sendiri, ada sih saya bawa barang sekitar 50 kilo. Jadi karena mobil ini baru ya, pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang masalah BBM dari mobil Sigra ini. Saya bercerita waktu itu sekitar 1 liter 25 km. Nah, banyak juga yang ragu dalam hal itu ya, yang tidak percaya. Nah, jadi waktu itu saya isi BBM-nya Pertalite diperkirakan sekitar 8.700-an lah. Jadi dari kota Bekasi ke kota Padang itu menghabiskan BBM-nya itu kalau rupiahnya Rp450.000. Jadi kalau saya hitung berapa jarak yang dilalui atau jarak yang ditempuh dari 1 liter itu sekitar 1 liter untuk 24 sampai 25 km. Nah, itu saya sudah uji. Kemudian jawabnya itu adalah sangat irit sekali. Karena medan perjalanan itu, jalannya itu bisa kita katakan mendatar. Tidak banyaklah pendakian, ada pendakian tapi tidak banyak. Tapi rata-rata perjalanan itu adalah mendatar. 1 liter 24 sampai 25 km. Nah, jadi jawaban ini adalah sangat irit sekali. Jawabannya sangat irit karena saya sendiri yang ada cuma 50 kilo barang bawaan ya. Itu versi yang pertama. Sekarang kita bahas dengan versi yang kedua. Sekitar 6 bulan yang lalu saya uji mobil ini. Saya ada pergi sama keluarga juga, kemudian ditambah sama teman-teman lah. Dari Kambang pesisir selatan Sumatera Barat menuju kota Bukit Tinggi, itu Jam Gadang. Nah, kota Bukit Tinggi Jam Gadang ya. Kalau dilihat dari map itu perjalanan saya itu mau pergi ke sana sekitar 250 km. Jadi kalau pergi dan pulang sekitar 500 km. Nah, versi ini adalah jalan pendakian panjang, kemudian penumpang 6 penumpang dewasa. Nah, jadi berapa BBM yang dihabiskan? Dari kota Padang itu memang sekitar 40 km pendakian yang sangat panjang ke kota Bukit Tinggi. Kalau ketinggian kota Bukit Tinggi itu kalau kita lihat dari Google itu sekitar 930 meter dari permukaan laut. Jadi ini sangat tinggi sekali. Ini sangat tinggi ya. Jadi mungkin Anda yang ingin coba boleh ya. Nah, jadi berapa BBM yang saya habiskan di sini? 6 penumpang ya, 6 penumpang pendakian panjang 1 liter 12,5 km. Jadi nggak nyampe 13 km dalam 1 liter. Nah, jadi kalau kita artikan di sini, BBM mobil ini dengan muatan 6 penumpang pendakian panjang itu
tentunya membuat mobil ini lebih kita injak gas ya, tentunya lebih membutuhkan tenaga yang kuat, sehingga BBM-nya itu bisa kita katakan double lah. Nah, yang semula saya pergi sendiri itu 24 sampai 25 km dalam 1 liter. Nah, hari ini saya 6 orang itu mencapai 1 liter 12,5 km. Jadi jawabannya apa? Kalau jawabannya boros, kalau di mobil ini saja tidak boros. Kalau mobil Anda, contohnya mobil Anda berapa kapasitas mesinnya? Kalau 1500 atau 2000 cc ya, saya yakin Anda mungkin mobil Anda kalau menuju kota Bukit Tinggi ini dengan muatan yang 6 atau 7 penumpang, 1 liter mungkin di antara 7 km atau 8 km. Jadi kalau kategori ini wajar, saya bilang wajar ya. Nah, kemudian ada pesan saya kepada Anda, versi yang kedua ini, sebaiknya mobil ini tidak digunakan. Ini sana versi yang salah dalam membawa penumpang ya. Kita bawa 6 penumpang orang dewasa, di belakang itu juga orang dewasa. Nah, sebenarnya untuk barisan yang di belakang itu tidak untuk orang dewasa. Karena jarak lantai dengan dengkul kalau orang dewasa itu sangatlah pendek sekali. Nah, mungkin Anda bisa coba pada mobil Anda, itu tentunya mobil untuk barisan belakang digunakan untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Hari ini kita bawa orang dewasa atau sampai 2 penumpang orang dewasa. Itu sebenarnya satu hal yang salah. Kalau kita ikuti aturannya, kalau untuk anak-anak atau mobil ini standar kita gunakan 5 penumpang dengan drivernya, itu diperkirakan kalau pendakian di Bukit Tinggi, pendakian yang panjang seperti itu berkemungkinan 1 liter sampai 14 atau 15 km dalam 1 liter. Jadi cara ini mungkin bisa kita kurangi penumpang kalau Anda memiliki mobil seperti ini. Oke, kita masuk versi yang ketiga. Versi yang ketiga, saya kemarin ini baru berkunjung ya ke Ipuh, Bengkulu. Jadi dari Kambang pesisir selatan Sumatera Barat ini diperkirakan jarak yang sudah saya lihat itu 250 km juga. Jadi pergi dan pulang 500 km. Nah, 500 km. Perjalanan ini bisa kita katakan standar lah, mendatar ya, tidak banyak pendakian. Ada pendakian tidak banyak, tapi bisa kita katakan rata-rata perjalanan ini adalah mendatar. Penumpangnya berapa? Pertamanya saya membawa penumpang, mau pergi itu 7 penumpang. Karena saya mau berkunjung bersilaturahmi ke sana dengan keluarga, karena ada keluarga yang meninggal di sana. Jadi saya pergi ke sana dengan 7 penumpang orang dewasa. Di belakang 2 orang dewasa, di tengah bangku yang di bagian tengah itu 3 orang dewasa, di depan saya dan ada 1 lagi. Jadi 7 penumpang itu sebenarnya satu hal yang salah, satu hal yang tidak benar itu. Jadi kita bikinnya kalau mobil seperti ini 1000 cc ini jangan dibawa penumpang seperti itu. Karena tindakan ini satu hal yang salah, nggak wajar ya. Satu hal yang nggak wajar dengan mesin yang seperti ini 1000 cc penumpang 7 orang dewasa. Nah, jadi berapa BBM yang saya habiskan di sini? Dari video ini mungkin bisa Anda lihat perjalanannya seperti yang dari video ya. BBM yang dihabiskan di mobil ini sebanyak Pertalite saya hitung waktu itu habiskan 250.000. Jadi jika kita hitung 1 liter itu mencapai 17 km. Jadi 1 liter 17 km. Nah, jadi di sini untuk Anda ya yang menggunakan mobil yang 1000 cc, saya sarankan Anda tidak menggunakan terlalu banyak penumpang ya. Sesuai dengan aturannya, sesuai dengan standarnya. Kalau mobil ini Anda gunakan 5 penumpang standar ya, 5 penumpang. Saya sangat yakin pencapaian mobil ini bisa 1 liter 20 km, 1 liter 20 km lah. Nah, jadi mobil ini sebenarnya irit, Kalau bertenaga. Saya di dalam video ini bisa Anda lihat dari videonya, kecepatan mobil ini saya bawa itu di antara 80 sampai 100 ya, kecepatannya itu. Nah, jadi dari speedometernya bisa saya lihat di sini antara 80 sampai 100 itu kecepatannya. Nah, enteng juga kita membawanya, tidak ada mobil yang gini yang deg-degan, yang nggak ada. Nah, kemudian dari 3 versi ini mungkin bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, mobil saya sendiri dan barang ya 50 kilo itu mobil Sigra 1000 cc ini mampu 1 liter 24 km. Nah, itu dulu. Mungkin kalau hari ini kita coba, kita uji ya, saya sendiri dan kemudian ada barang 50 kilo, itu 1 liter sampai mencapai 22 km. Saya yakin dengan itu, 1 liter 22 km. Karena mobil ini kan sudah jalan 2 tahun, dulunya kan baru.
Nah, jadi 1 liter 22 km, saya yakin dengan itu. Jika mobil ini kita bikin standar 5 penumpang, mobil ini mampu untuk 1 liter di antara 19 sampai 20 km kalau penumpangnya itu standar 5 orang ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda yang baru bergabung ya dengan channel ini, bergabung dengan channel ini, tidak salahnya Anda untuk subscribe, like, comment, and share. Jika ada pertanyaan tentang seputar mobil Sigra 1000 cc ini yang saya gunakan sehari-hari, yang biasa saya gunakan ya, tentunya saya selalu mencatat berapa jarak yang saya tempuh dan berapa BBM yang saya habiskan. Kemudian karena itu saya jadikan selalu untuk jadi konten di channel ini. Jadi tidak salahnya Anda untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.